Memiliki sebuah rumah idaman adalah dambaan setiap insan. Namun seringkali, niatan kita untuk memiliki rumah idaman itu harus terhalang oleh beberapa hal. Dalam prakteknya, seringkali timbul permasalahan transaksi jual beli rumah karena ternyata jual beli rumah tersebut dilakukan oleh penjual yang tidak berhak karena ternyata penjual tersebut bukan pemilik yang sah atas unit rumah. Ada juga permasalahan yang timbul karena adanya upaya hukum, baik itu berupa gugatan maupun laporan polisi, karena ternyata ahli waris tersebut itu mengaku tidak dimintai persetujuan sebelum melakukan transaksi jual beli rumah. Ada juga permasalahan yang timbul antara pembeli dan developer karena rumah yang dijual itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan sebelumnya antara si pembeli dengan si developer. Ada juga yang permasalahan yang timbul karena si developer tidak melakukan serah terima unit sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian pengikatan jual beli. Untuk mengurangi resiko dalam permasalahan transaksi jual beli rumah, terutama dalam kapasitas kita selaku seorang pembeli, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, perhatikan status tanah dari rumah yang akan kita beli. Menyangkut atas tanah, ada berapa hak berkaitan dengan tanah. Ada hak milik, ada hak guna bangunan, ada hak guna usaha, ada juga hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, karena ini menyangkut transaksi jual beli rumah, maka kita akan membahas tentang hak milik, hak pakai, dan hak guna bangunan. Dan dari ketiga hak tersebut, yang paling tinggi adalah hak milik, karena hak milik tersebut itu berlaku selamanya dan tidak dapat dibatalkan kecuali oleh pengadilan negeri atau lembaga atau institusi yang mengeluarkannya, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Nah, sedangkan hak guna bangunan itu jangka waktunya hanya 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Untuk hak pakai, jangka waktunya hanya selama 25 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Dan hal yang perlu kita ketahui, orang asing atau badan hukum asing meskipun dia berkedudukan di Indonesia itu hanya dapat memiliki hak pakai. Sedangkan hak milik itu hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah cek apakah pihak penjual merupakan pihak yang berhak untuk melakukan jual beli rumah. Jika rumah yang dijual tersebut berasal dari harta warisan, maka pastikan bahwa seluruh ahli waris itu dapat hadir dalam transaksi jual beli rumah di hadapan pihak yang berwenang, dalam hal ini notaris dan pejabat pembuat akte tanah atau PPAT. Jika tidak dapat hadir, maka pastikan seluruh ahli waris memberikan surat kuasa sebagai persetujuan untuk melakukan transaksi jual beli rumah atas harta warisan. Nah, jika rumah yang dijual tersebut berasal dari developer, maka cek track record dari developer yang melakukan penjualan. Usahakan membeli dari developer yang mempunyai track record yang baik untuk menghindari adanya permasalahan jual beli rumah di kemudian hari. Misal karena spesifikasi rumah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau developer nakal yang lari dari tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pembangunan, atau developer yang terlambat melakukan serah terima, sehingga developer yang terlambat melakukan serah terima dapat berujung status pilot. Karena saat ini trennya adalah developer yang terlambat melakukan serah terima diajukan ke pengadilan niaga sehingga diletakkan status pilot oleh pengadilan niaga. Hal ketiga yang perlu kita perhatikan, terutama apabila kita membeli rumah baru dari sebuah developer, maka cek apa-apa saja fasilitas yang ditawarkan oleh developer. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, atau selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Perumahan. Perumahan adalah kumpulan
rumah sebagai bagian dari pemukiman baik perkotaan maupun pedesaan. Jadi di sini tidak ditentukan bahwa ini hanya berlaku di perkotaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sebagai hasil upaya untuk pemenuhan rumah yang layak huni. Nah, prasarana, sarana, dan utilitas tersebut merupakan syarat yang harus dilengkapi dalam suatu perumahan. Bahkan ketika perumahan tersebut masih dalam tahap pembangunan, pemasaran perumahan melalui sistem perjanjian penjualan jual beli baru dapat dilakukan setelah adanya kepastian atas ketersediaan dari prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Perumahan. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut itu harus memenuhi persyaratan. Pertama, harus ada kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah. Yang kedua, ada keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian. Yang ketiga, itu ada ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana telah diatur dalam pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Perumahan. Hal keempat yang perlu kita perhatikan adalah baca dan pelajari perjanjian pengikatan jual beli secara detail, termasuk permasalahan tentang down payment atau DP. Karena untuk down payment sendiri atau DP itu sendiri seringkali timbul permasalahan. Misalnya, apakah DP hangus apabila si pembeli yang mengajukan KPR itu tidak mendapat persetujuan dari bank, atau DP hanya hangus apabila si pembeli itu membatalkan transaksi jual beli rumah sebagaimana telah disepakati sebelumnya antara si pembeli dengan developer. Nah, sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB, minta terlebih dahulu kepada developer atau pejabat pembuat tanah draft agar kita dapat mempelajari terlebih dahulu. Cek berapa cicilan, denda, bunga, kapan serah terima, terus berapa lama garansi perbaikan rumah, dan grace period keterlambatan serah terima rumah. Karena seringkali terjadi permasalahan, sebagaimana saya sampaikan tadi, keterlambatan serah terima juga dapat berakibat diletakkannya status pilot terhadap developer oleh pengadilan niaga. Dan tentu saja apabila developer tersebut itu dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga, hal ini mengakibatkan kerugian bagi pembeli karena dalam hal ini pembeli yang belum memiliki sertifikat itu diletakkan sebagai kreditur konkuren dan pembayaran kewajibannya itu baru dilakukan setelah didahulukan kreditur preferen dan kreditur separatis. Hal kelima yang perlu kita perhatikan terutama dalam kapasitas kita sebagai pembeli, cek rumah terlebih dahulu sebelum dilakukan serah terima kunci. Jangan melakukan serah terima kunci atau menandatangani berita acara serah terima sebelum rumah tersebut layak pakai atau layak huni. Karena apabila teman-teman selaku pembeli telah menandatangani berita acara serah terima atau melakukan serah terima kunci dari developer kepada kita selaku pembeli, maka hal ini dianggap bahwa kita sudah menerima rumah tersebut dengan segala kondisi yang ada di dalamnya. Hal keenam yang perlu kita perhatikan, apabila rumah sudah lunas, maka perlu dibuat akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT setempat. Dan jika belum ada PPAT di daerah tersebut, itu biasanya dilakukan oleh camat, karena peralihan atas unit rumah itu baru sah apabila dibuat akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah, dan dasar dari AJB tersebut barulah pembeli itu dapat mengurus sertifikat baru menjadi atas nama si pembeli. Bagi developer atau penjual, perlu diketahui bahwa pihak pengembang atau developer itu dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diperjanjikan sebelumnya antara developer dengan pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 Undang-Undang Perumahan. Apabila pihak pengembang sudah menjanjikan adanya sarana,
prasarana, utilitas umum, namun developer tersebut tidak membangun sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum tersebut, maka dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam pasal 150 ayat 2 Undang-Undang Perumahan. Selain itu, hal yang perlu diketahui bagi developer atau penjual, pihak pengembang yang bersangkutan juga itu dapat dijerat pidana berdasarkan pasal 151 Undang-Undang Perumahan yang berbunyi, setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebelumnya antara developer atau penjual dengan pembeli, itu dapat dipidana denda dengan paling banyak 5 miliar rupiah atau dapat dijatuhi pidana tambahan untuk membangun kembali rumah sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, sarana, prasarana, dan utilitas umum yang telah diperjanjikan sebelumnya antara developer dan pembeli. Nah, berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Konsumen, itu jelas melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan atau promosi penjualan atas unit rumah tersebut. Nah, apabila developer atau penjual melanggar yang sebelumnya telah diperjanjikan atau tidak sesuai dengan yang diiklankan atau dipromosikan, maka terhadap developer atau penjual rumah dapat dikenakan ancaman sanksi pidana itu paling lama 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Nah, bagi pihak pembeli yang merasa dirugikan akibat tindakan dari developer atau penjual yang tidak melakukan serah terima sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, itu dapat melakukan langkah hukum. Pertama, dengan memberikan teguran keras atau somasi untuk meminta agar developer atau penjual menyerahkan unit rumah sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Jika developer atau penjual mengabaikan surat peringatan atau surat somasi yang telah diberikan oleh pembeli sebelumnya, maka pihak pembeli dapat mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, atau bahkan juga pihak pembeli atau pemilik unit dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat akibat dari ingkar janjinya atau wan prestasinya dari pihak si developer. Nah, karena di sini ada ancaman pidana, maka pihak pembeli atau pemilik unit itu dapat melaporkan developer yang tidak menyerahkan atau melakukan pembangunan sesuai dengan sarana, prasarana, utilitas umum yang sebelumnya telah diperjanjikan oleh pihak developer kepada pembeli. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi itu dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, dapat menyampaikan dalam kolom komentar dan like, share atau subscribe jika teman-teman belum subscribe agar dapat mengikuti konten-konten saya berikutnya. Demikian dari saya. Salam.